Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kembali kita akan belajar bersama-sama menghafal surat-surat pendek sekaligus juga tahsin, dan insyaallah kita akan belajar terjemahannya kata demi kata. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke surat apa kemarin? Al-Maun ya. Oke, berarti hari ini insyaallah kita akan belajar surat Al-Quraisy. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, silahkan dicoba baca dari mulai kanan dulu. Bani ini apa panjang? Ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaafi Quraisy ilaafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falyabudu rabba hadzal
Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi At'amahum qalqalah. Ya. Li'ila I-nya panjang. Li'ila I-nya panjang lagi. Abba, qalqalah. Abba. Ya. Ya. Li'ila ila wa ya. Rihlatash ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb Hadzal bait Abba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada ini pendatang.
was-shaif fal at'amahum ya. Baik lagi dari Pak Bani, kalau hafal hafalan ya, kalau hafal tutup Qur'annya, kalau nggak hafal masih boleh baca. Silakan. Ila hadza wa amanahum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, Ducan, monggo. Li'ilafi bukan fil. Fal at'amahum ya. Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafihim li'ilafi Quraisy Ila ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum
amanahum ya. Li'ila ila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu Falyabudu rabba hadzal bait hadzal falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Ilafihim Bismillahirrahmanirrahim. li'i Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. baik. Sadaqallahul azim. Kita belajar, kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Oke. Li'ilafi apa artinya? Li'ilafi li. Nah, ini ada terdiri atas dua kata ya. Kata li sendiri maknanya karena li. Sebenarnya sebagai karena ilaf apa maknanya? Kebiasaan gitu. Karena kebiasaan. Kebiasaan apa? Quraisy, orang-orang Quraisy. Quraisy. Ini anak-anaknya orang-orang Quraisy. Li'ilafi, nah i-nya panjang, la-nya panjang. Li'ilafi, bukan li'ilafi atau li'ilafi, nah itu agak salah. Li'ilafi Quraisy, Quraisy pakai shin, bukan sin, tapi shin. Quraisy, li'ilafi Quraisy. Li'ila karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy.
liilafi Quraisy. Lanjutannya apa? Ilafihim, ilafihim. Sini i-nya panjang di sini ya, ada huruf ya-nya kecil. Ilafihim. Ini sama kalimat dengan ini ilafi. Kalau ini ada li-nya li-ilafi. Ini ilafi. Nah, ini sama nih. Jadi bukan ilafi. Tapi ilafi, bukan ilafi. I-nya panjang nih. Ilafi. Sama dengan ini i-nya panjang. Kalau ini ya-nya kelihatan, ini ya-nya kecil di bawah. Ilafi. Li ilafi. Kalau ini ilafihim. Ilafihim sama maknanya nih. Ilafihim kebiasaan, ilafi ini kebiasaan. Him mereka. Kemudian rihlata, rihlata, rihlata. Apa rihlata? Ya, perjalanan jauh ya, perjalanannya jauh. Rihlah. Healing, kalau kata orang-orang sekarang healing. Nah, healing dulu. Mau jalan-jalan itu maksudnya. Healing. Atau rihlah, halan-halan. Nah, ini halan-halan. Ini namanya rihlah, jauh perjalanannya. Healing dulu. Rihlah, jauh keluar kota perjalanannya. Rihla tasyita'i, asyita'i pakai shin juga ya. Rihla tasyita'i, ini pakai shin. Syita'i apa? Asyita'i Asyita'i bepergian tuh rihlah, ini perjalanan musim dingin. Musim dingin. Kayak sekarang nih lagi musim dingin. Musim dingin di sana nih, orang baru pulang umroh berasa masih dingin. Bulan-bulan akhir tahun lah, Desember, Januari, ada musim dingin di sana. Asyita'i musim dingin, was-shaif. Was-shaif apa artinya? Musim panas. Was-shaif. Was-shaif. Musim panas. Maksudnya apa nih? Li'ilafi, karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy, ilafihim, mereka terbiasa rihlatasyita'i, perjalanan di musim dingin, was-shaif, dan musim panas. Ngapain musim dingin dan musim panas mereka pergi? Nyari cuan. Berdagang, betul. Musim dingin, kemana musim dingin? Ke Yaman. Nah, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Kalau musim panas mereka ke Syam berdagang. Jadi setahun 2 kali mereka berdagang. Berdagang jiwanya. Karena di Mekah nggak ada apa-apa, mau nanam padi nggak jadi, mau nanam jeruk nggak bisa, nggak tanah tandus. Mau ngapain lagi nyari duitnya? Berdagang, padang pasir gitu. Li'ilafi Quraisy pakai shin, ilafihim rihla
rihlatash syita'i was-shayf. Mereka terbiasa rihlah, perjalanan asy-syita'i di musim dingin ke Yaman, was-shayf dan di musim panas biasanya ke Syam. Kenapa Allah ceritakan orang-orang Quraisy berdagang bolak-balik ke sono? Penting-penting amat ceritain kayak gitu di Al-Qur'an ya. Ngapain sih? Nah, dijawab oleh ayat selanjutnya. Falyabudu apa artinya falyabudu? Nah, falyabudu ibadah ya. Ibadah itu bahasa Arab artinya. Asalnya dari bahasa Arab ibadah. Falyabudu. Ya. Budu. Ya, dari abid. Falyabudu. Fa artinya maka, satu huruf ya. Ya'budu, hendaklah mereka, ya di sini ya menunjukkan ja'am apa? Fi'il mudhari. Masih ingat enggak? Fal ya'budu, hendaklah mereka menyembah Falyabudu pakai ain, falyabudu bukan falyabudu, tapi falyabudu, dunya panjang ya, falyabudu bukan falyabudu bukan, tapi fal ini enggak mantul karena bukan qalqalah huruf lam. Falyabudu, hendaklah mereka menyembah siapa? Rabba artinya apa? Tuhan. Hada artinya apa? Artinya ini Tuhan, ini artinya ini, ada ini. Kalau dalika itu. Nah, jadi kata tunjuk dekat. Hada ini loh. Kalau tilka atau dalika itu jauh atau tunjuk jauh. Hada ini. Al-bait rumah ya. Hadal bait. Rabba hadal bait. Baitu bait. Rabba Tuhan, apa ya? Rabba ya. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Rabba sama. Hadal bait, hada ini al bait rumah. Maksudnya rumah apa nih? Ka'bah, rumah Allah ya. Baitullah. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, Baitullah gitu maksudnya. Kenapa? Apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Yang sebelumnya menceritakan jalan-jalan gitu kan, pergi rihlah. Kok tiba-tiba hendaklah mereka menyembah ini? Apa hubungannya? Nah, nanti kita jawab di ayat selanjutnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Terus nah, alladzi at'amahum. Alladzi apa ya artinya? Yang, orang-orang yang ya. Yang telah, nah, yang doang yang nih, yang doang ya. Mana dalam konteksnya di sini yang menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini yang at'amahum apa? At'amahum ini
at'amahum. At'ama artinya apa? Ini dua kata ini. At'ama memberi makan. To'am itu makanan ya, to'amul miskin. Nah, itu sama kalimatnya. Memberi makan orang-orang miskin. Tapi di sini menggunakan kalimat at'ama, to'am. Itu kalimatnya satu rumpun ya. Memberi makan alladzi at'amahum, yang telah memberi makan. Nah, telah memberi makan mereka. Makan mereka. At'amahum, yang telah memberi makan mereka. At'ama, yang telah memberi makan mereka. At'ama ini qala-qala ya, jadi mantul. At'a gitu. At'a bacanya bukan at'amahum tapi at'a. Nah, at'amahum, at'a ini juga ain. At'amahum. Iya, at'amahum ini kan hurufnya nyambung. At'amahum, yang telah memberi makan mereka sehingga minju. Mereka ju apa artinya? Apa? Memberi mereka sehingga mereka tidak kelaparan, gitu maknanya. Minju. Ini ada namanya huruf ikhfa. Nun mati ketemu jim. Nun min ada nunnya, ju ketemu jim, ini hukumnya ikhfa. Minju. Ini ain ya, ju. Ainnya mesti kelihatan. Jadi ini juga ain at'a nih, at'a bukan at'a, bukan at'a. Tapi at'a. Ainnya kelihatan ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ini adalah tajwidnya ya. Ya nanti kalau dilanjut boleh lanjut. Nanti satu nafas. Kalau mau dilanjut satu nafas, tapi kalau mau berhenti nggak kuat nafasnya boleh di sini. Alladzi at'amahum min ju'. Nah itu boleh berhenti atau boleh lanjut. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Minju apa? Kelaparan ya, dari telah memberi makan mereka sehingga, di sini maknanya dikatakan sehingga ya, sehingga tidak kelaparan. Wa amanahum min ju'in wa amanahum apa artinya amanahum? Memberikan rasa aman. Wa artinya dan di sini ya. Amanah memberikan, kalau ini memberi makan, ini memberikan rasa aman. Memberi rasa aman. Mereka. Rasa aman dari apa? Min khawf, dari ketakutan. Oke. Tambahin di sini aja ya. Min khawf. Min dari khauf, ketakutan. Ya, jadi
Secara keseluruhan ayat ini menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang jika musim dingin mereka ke Yaman jalan-jalan berdagang ya, sekaligus jalan-jalan tentu saja, dan musim panas ke Syam karena mereka bisa berdagang berjualan setahun 2 kali sehingga mereka tidak kelaparan. Dan sehingga dan satu tidak kelaparan, yang kedua mereka mempunyai rasa aman di perjalanan. Kenapa mempunyai rasa aman? Karena di surat sebelumnya Allah ceritakan. Surat sebelumnya surat apa? Al-Lail ya. Al-Fil. Surat gajah. Jadi sebelumnya Makkah itu diserbu oleh pasukan gajah. Dan pasukan gajahnya hancur, berantakan dulu. Karena pasukan gajah itu hancur, jadi terkenal tuh penduduk Mekah tuh sakti. Nggak ada orang yang berani. Hati-hati noh, orang Mekah. Jangan macam-macam, tak datang burung loh, gitu. Sehingga apa? Mereka aman jalan kemanapun. Ke Syam, ke Yaman di musim dingin maupun musim panas, mereka merasa aman. Kenapa? Nggak ada yang berani ganggu orang Mekah. Macam-macam loh sama orang Mekah, tak datang burung. Gitu. Kan pasukan gajah aja datangin burung ababil itu, ngelemparin batu sehingga musnah. Sejak itu terkenal orang Mekah, terkenal sakti, hebat, nggak ada yang berani sama orang Mekah. Pokoknya kalau orang Mekah perjalanan, orang lain banyak yang dirampok di jalan, banyak yang dibegal. Orang Mekah jangan, hati, jangan berani, terdatang burung. Gitu terkenal, sehingga apa? Mereka punya rasa aman. Keistimewaan orang Quraisy ini apa? Ya, orang Mekah itu yang penjaga Ka'bah itu adalah suku Quraisy. Yang pemegang kunci Ka'bah, yang ya pokoknya semua yang menjaga Ka'bah, membersihkan Ka'bah, ini patung-patungnya segala macam. Itu semua adalah dari suku Quraisy. Betul, untuk mengingatkan kepada mereka khususnya suku Quraisy, ada 2 hal nih Allah sudah berikan. Satu, mereka Allah beri kasih kalian makan sehingga kalian gak kelaparan, kata Allah. Kedua, Allah kasih mereka rasa aman sehingga mereka perjalanan kemanapun gak ada yang ganggu. Untuk itu falyabudu, maka mereka harusnya menyembah Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah ini. Gara-gara ada Ka'bah itulah mereka punya rasa aman, mereka tidak lapar. Coba kalau di Mekah nggak ada Ka'bah, siapa yang mau datang ke situ? Di gurun tandus, di tengah gurun ya, entah berantah, ngapain di situ kan gitu. Orang-orang seluruh dunia datang ke Ka'bah. Dari dulu itu, bukan cuma sekarang. Dari dulu orang-orang seluruh dunia itu datang ke Ka'bah untuk berziarah. Mereka kalau dulu mereka membawa patung masing-masing. Yang disembah di dalam Ka'bah itu ada 365 patung. Mereka berziarah ke situ dari dulu, dari sejak zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Ismail kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang mendirikan Ka'bah, sampai zamannya Rasulullah orang berziarah ke Mekah setiap tahun di musim haji. Ini dari dulu. Itu loh. Gara-gara ada Ka'bah, maka penduduk Mekah khususnya kaum Quraisy mereka tidak kelaparan. Karena di sana walaupun tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tetap mereka diberikan makan. Dengan cara apa? Dengan cara orang-orang datang ke sana melihat Ka'bah. Otomatis terjadi transaksi ekonomi. Nah, sampai sekarang kan gitu. Orang berangkat haji setahun berapa orang? 3 juta. Setahun 3 juta orang berkunjung ke Mekah. 3 juta satu musim haji itu. Indonesia aja 221.000 Indonesia tok. Belum negara lain. Jumlah total jenderal 3 juta orang datang ke Mekah di musim haji. Kalau satu orang bayarnya 60 juta kali 3 juta ada berapa duitnya? Oh, udah kelihatan. Ya, silakan. Ini di tulisan dari pakai ya mati. Iya.
lagi ila ini itu alif paling bawahnya gitu. Iya. Bedanya apa? Apa beda harokatnya atau memang artinya beda? Sama, itu sama. Artinya sama. Bapak bisa lanjut dikit Pak, nggak kelihatan Pak. Ila fihim, tadi kan ila fihim kan ini lafi, ya kan? Ianya ya kecil di sini nih. Ila fi. Kalau yang sebelumnya kan iya-nya kelihatan. Ya, itu style penulisan aja. Tapi secara makna, secara kalimat itu persis sama. Harokatnya sama. Ila kan li ila. Kalau li itu ada li itu karena, maknanya karena. Li ila. Nah, ini kalau ini lah enggak ada li-nya tapi langsung ilafi. Sama li ilafi. Ilafi him. Jadi maknanya sama. Bervariasi aja gitu ya. Hah? Bervariasi. Enggak, itu adalah style penulisan aja. Secara makna, secara kalimat itu sama. Ya gitu, jadi surat ini menceritakan hal seperti itu sehingga diharapkan harusnya nih yang paling bersyukur nih orang Quraisy, kata Allah gitu. Kenapa orang Quraisy kok banyak yang gak mau masuk Islam, gak mau mengikuti Rasulullah? Mereka harusnya yang paling bersyukur. Kenapa? Diselamatkan dari pasukan gajah. Kalau diselamatkan dari pasukan gajah, mereka punya rasa aman pergi kemana-mana gitu loh. Karena diselamatkan dari pasukan gajah, Ka'bah tidak jadi runtuh. Karena Ka'bah tidak runtuh, orang-orang tetap datang berziarah setiap tahun ke situ, menghasilkan transaksi ekonomi yang besar sehingga bisa menghidupi mereka, ngasih mereka makan dan mereka tidak kelaparan. Kenapa mereka enggak menyembah juga kepada pemilik Ka'bah? Nah, ini sindiran Allah bagi kaum Quraisy. Jadi pada saat itu ketika habis diserang itu mereka sembahyang gimana Pak? Kan masih ada waktu bayangnya gimana? Ya, kan belum ada Rasulullah, belum diutus jadi nabi. Belum ada sholat ya? Belum. Iya, ini makanya surat ini kan menyindir. Ini kan Rasulullah udah ada kalau surat ini turun kan gitu. Ini udah ada nabi. Waktu surat Al-Quraisy ini turun kan Rasulullah udah ada menerima wahyu dari Allah. Ini surat ke-96 turun wahyu. Jadi belum ada sembahyangan gitu ya? Udah ada. Iya, padahal masih di dalam. Tapi kan orang udah mulai sholat, yang udah masuk Islam udah mulai sholat. Menghadapnya waktu itu bukan Ka'bah, kemana menghadapnya? Al-Aqsa. Dulu sholat itu menghadap Masjidil Aqsa, belum menghadap Ka'bah. Sama kayak orang Yahudi ya, tembok ratapan, nah menghadapnya ke situ. Sholatnya orang Islam. Yahudi menghadap itu juga. Hah? Yahudi menghadap situ, Nasrani juga menghadap situ. Gitu. Udah 5 waktu udah ada. Kan 5 waktu itu diturunkan pada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi kapan? 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Waktu di Mekah masih belum hijrah Rasulullah tuh. Isra Mi'raj itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Nah, turunlah di situ perintah salat 5 waktu. Jadi selama 3 tahun di Mekah itu sebelum hijrah udah ada sholat 5 waktu, tapi menghadap Yerusalem, Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bah. Bukan. Nah, nanti setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah berdoa terus. Ya pengen ngelihat ya Allah kapan menghadap Ka'bah gitu. Baru dikabul doanya, turunlah surat Al-Baqarah itu. Gitu. Silakan menghadap Ka'bah gitu. Nggak usah menghadap sana lagi. Patungnya udah nggak ada tuh ya? Belum, masih ada patungnya masih. Nah, nanti waktu Fathul Mekah ya itu. Setelah beliau di tahun keberapa Fathul Mekah? Di tahun ke-7 Hijriah kalau nggak salah, 48 Hijriah itu. Baru Rasulullah ke Mekah dengan 12.000 orang jamaah haji di situ mau naik haji, mau berangkat haji. Langsung penduduk Mekah pada ketakutan, disangka orang mau balas dendam, menyerang, padahal enggak. Disitulah Mekah fall down. Maka menyerah. Ke Madinah itu kiblat masih di menghadap Masjid Aqsa ya. Masih ke Aqsa. Nah, di Madinah kan ada Masjid
kiblat. Nah, kiblatain. Awalnya kiblat itu dua kiblat artinya. Kiblatain itu artinya masih dua kiblat. Jadi kiblatnya ada dua. Sebelumnya ngadep ke sono, setelah berubah jadi ngadep ke sono. Makanya disebut dua kiblatain. Ada masjid dua kiblat. Sebelumnya kiblatnya ke Yerusalem, kemudian berubah kiblatnya menuju ke Mekah. Makanya disebut dengan kiblatain. Waktu tawaf itu kan dia ngelihat Ka'bah. Jadi sholatnya kan ke Aqsa. Waktu tawaf. Waktu tawaf kan haji itu kan pada waktu sebelum Allah menunjukkan Ka'bah sebagai titik pusat. Iya. Pada waktu dia tawaf kan dia kelilingin Ka'bah. Jadi sholatnya kan ke Aqsa. Dulu belum ada ritual tawaf, sholat dulu lah. Sholat dulu, belum. Ritual apa namanya? Sholat dulu, baru ritual puasa, baru terakhir ritual haji. Setelah ritual haji ya, setelah ritual haji orang udah menghadap Ka'bah sholatnya. Jadi menghadap Baitul Maqdis itu masih jauh lah sebelum ritual haji turun, perintah haji turun. Ya, gitu kira-kira ya mengenai surat Al-Quraisy. Makanya sebagian sahabat menganggap surat Al-Fil dengan Al-Quraisy jadi satu. Al-Fil ini sebelumnya surat Al-Fil kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu jadi satu dengan surat ini. Itu sebabnya surat ini dimulai dengan liila, soalnya nyambung. Ini sambungan dari surat yang sebelumnya. Jadi ada sahabat yang baca surat ini nggak pakai bismillah, sama dengan kayak surat At-Taubah itu nggak pakai bismillah karena menganggap Al-Fil dengan Al-Quraisy ini satu surat sebetulnya, satu kesatuan, nggak dipisah. Makanya ada beberapa sahabat Nabi yang nggak pakai bismillah membaca surat ini. Cuman sebagian besar ulama ijma ini surat yang berbeda sehingga pakai bismillah. Walaupun ada waktu itu di zaman sahabat nggak pakai bismillah karena menganggap Al-Fil dan Al-Quraisy itu masih satu kesatuan. Memang mereka nyambung. Al-Fil pasukan gajah dulu ceritakan menang, nah setelah menangan itu barulah ke sini. Harusnya kemenangan itu menjadi kalian bersyukur dan menyembah pemilik rumah ini. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.